Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karfan Barus dari program studi S1 Sains Data. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul klasifikasi pengaduan masyarakat berbasis multimodal transformer. Nah, di mana di sini fungsinya untuk mengidentifikasi suatu instansi pemerintah menggunakan visual tekstual dan juga representasi visual menggunakan model berbasis transformer. Dan di sini latar belakang penelitian ini itu berawal dari masalah nyata di lapangan. Saat ini platform e-government seperti Cepat Respon Masyarakat atau CRM dan juga Jaki menerima ribuan laporan pengaduan harian. Namun proses penyortiran atau routing laporan ini ke instansi pemerintah yang berwenang sebagian besar masih dilakukan secara manual. Pada skala kota yang sangat masif seperti DKI Jakarta, ini menjadi bottleneck yang juga memperkenalkan isu untuk memperlambat waktu respon dan juga menunda eskalasi masalah dan juga sangat rentan terhadap human error. Penelitian sebelumnya mencoba mengotomatisasi ini menggunakan teks laporan saja, namun ada keterbatasan jika kita hanya mengandalkan satu modalitas atau teks saja. Realita data teks dari masyarakat kita itu cenderung singkat ya, dengan rata-rata sekitar 209 karakter dan hanya media 131 karakter yang akan ditampilkan pada exploratory data analysis pada Selandia selanjutnya. Nah, selain itu, teks itu dipenuhi dengan kata-kata slang, typo, dan juga bahasa informal atau bahasa yang campur Inggris ke Indonesia seperti contohnya yang memicu ambiguitas semantik. Disinilah representasi citra yang di sini konteksnya adalah foto laporan berperan sangat krusial. Gambar atau citra itu menyumbang bukti visual yang objektif dan juga melengkapi konteks yang hilang dari narasi teks warga yang terputus-putus. Oleh karena itu, saya sebagai peneliti mengusulkan paradigma baru merupakan pendekatan multimodal dengan menggabungkan representasi teks dengan representasi citra. Idenya adalah menggabungkan kemampuan pahaman teks tidak terstruktur dari teks embedding dengan kemampuan penangkapan konteks visual global dari Vision Transformer atau VIT. Lalu penggabungan ini itu ditujukan untuk menghasilkan penelitian instansi yang jauh lebih presisi dibandingkan pendekatan unimodal. Untuk merealisasikan sistem ini, saya menggunakan dataset yang diekstraksi dari portal Cepat Respon Masyarakat DKI Jakarta dengan proses data crawling. Sebanyak data yang berhasil di crawling yaitu sekitar 81.000 data laporan, dan data ini saya bagi menjadi 80% data latih, 10% data validasi, dan juga 10% data tes dengan teknik stratified split. Karena pada data aslinya didapatkan bahwa terdapat ketidakcenderungan label atau ketidakseimbangan label. Dari analisis EDA awal terlihat 3 temuan awal. Mayoritas teks sangat pendek dan juga resolusi citra sangat bervariasi sehingga membutuhkan standarisasi ukuran ke 224 kali 224 pixel, dan adanya ketimbungan distribusi kelas instansi yang sangat tinggi yang bisa dilihat pada gambar sebelah kanan. Satu tantangan lain dari data ini adalah kompleksitas label. Awalnya data setelah dilakukan proses data crawling terdapat 514 label instansi pemerintah, dan 514 label instansi pemerintah tersebut adalah membingungkan. Misalnya instansi suku dinas di Jakarta Barat, lalu instansi suku dinas di Jakarta Timur, lalu instansi suku dinas di Jakarta Pusat. Itu dicatat berbeda, padahal fungsinya atau job desk-nya memiliki job desk yang sama. Oleh karena itu, saya melakukan normalisasi fungsional untuk menggabungkan instansi dengan tugas yang sama. Kelas instansi yang jumlahnya kurang dari 5%, saya akan satukan menjadi kelas baru yang namanya instansi lainnya. Sehingga kita mendapatkan kelas akhir, yaitu adalah 12 kelas instansi target yang jauh lebih stabil untuk dilakukan klasifikasi. Secara keseluruhan, arsitektur sistem ini bergerak melalui 5 tahap utama, dimulai dari pengumpulan dan pemrosesan data, seperti scraping dan label correction, lalu dilanjutkan oleh ekstraksi fitur menggunakan model berbasis transformer, lalu melakukan eksperimen inti penelitian ini yaitu adalah strategi fusion. Lalu dilanjutkan dengan klasifikasi akhir atau downstream dan ditutup dengan evaluasi performa. Pada tahap ekstraksi, teks akan diproses dengan mekanisme self-attention dari model transformer.
untuk menangkap makna semantik dari kalimat pendek. Sementara itu, di sisi lain, untuk modalitas citra, saya menggunakan arsitektur Vision Transformer untuk membagi gambar menjadi kumpulan patches atau potongan-potongan kotak. Berbeda dengan CNN ya, model Convolutional Neural Networks yang fokus hanya kepada pixel lokalnya saja. Namun, pada model VIT ini, dia bisa mampu menangkap hubungan antar patches secara global sejak awal, sehingga model lebih peka terhadap konteks kejadian yang ada di citra laporan. Fokus eksperimen terdalam pada tugas akhir ini adalah mengevaluasi 3 teknik fusion fitur ini. Yang pertama adalah early fusion, yang kedua ada intermediate fusion, dan juga yang terakhir ada late fusion. Dimana early fusion itu cara bekerjanya seperti di gambar paling atas, teks dan gambar digabungkan langsung di level input atau level masukan. Interaksinya dalam tapi tidak fleksibel untuk early fusion. Lalu untuk kedua yaitu adalah intermediate fusion, di mana kedua modalitas tersebut, teks dan visual, akan digabungkan dalam ruang dimensi yang sama atau di dalam dimensi fitur, dan ini akan diproyeksikan untuk memberi keseimbangan optimal antara stabilitas dan juga interaksi fitur. Dan yang terakhir yaitu adalah late fusion, di mana model teks dan model gambar membuat prediksi probability secara sendiri atau menyendiri dari modalitasnya tersendiri, lalu akan digabungkan di akhir melalui perhitungan rata-rata terbobot atau weighted average. Lalu di sini ada mesin keputusan atau decision making kita. Nah, di sini saya sebagai tim peneliti itu menggunakan CatBoost. Kenapa CatBoost? Karena fitur gabungan dari multimodal ini seringkali berdimensi sangat tinggi yang rawan memicu overfitting. Itulah alasan saya menggunakan CatBoost sebagai pengklasifikasi akhir. CatBoost memiliki mekanisme order boosting yang menghitung gradien berdasarkan permutasi acak untuk mencegah prediction shift. Selain itu, pohon keputusannya atau decision tree-nya bersifat simetris atau oblivious, sehingga proses inference atau klasifikasi berjalan sangat cepat. Pada penelitian ini, model CatBoost akan dilakukan tuning atau hyperparameter tuning kepada learning rate pada nilai 0,01, 0,05 dan juga 0,1. Untuk evaluasi, akurasi biasanya tidak akan cukup karena datanya tidak seimbang. Metrik utama yang digunakan adalah F1 score dan didukung oleh metrik lainnya seperti presisi, recall, dan juga akurasi. Selain itu, karena sistem ini dirancang untuk pelayanan publik yang berskala besar, saya juga mengevaluasi kelayakan operasionalnya dengan mengukur inference time atau kecepatan model dalam memprediksi laporan tersebut. Seluruh tahapan penelitian ini direncanakan selesai dalam waktu 6 bulan, dimulai dari kajian pustaka, pengumpulan data, perancangan sistem multimodal, pemrograman, dan pengujian hingga penyusunan laporan dan analisis performa akhir. Sebagai penutup, pendekatan model-model ini tidak hanya soal menyelesaikan tantangan algoritmik secara strategis. Arsitektur ini mampu beralih dari bottleneck manual menjadi sistem yang scalable dan juga akurat dalam penyortiran instansi pemerintah dari laporan masyarakat. Karena sistem kini dapat memahami keluhan masyarakat tanpa memaksa warga menuliskan teks laporan yang terstruktur tersempurna. Sekian presentasi proposal tugas akhir dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.